Alam penuh dengan keajaiban, dari hutan hujan tropis yang luas hingga terumbu karang yang penuh warna. Tetapi beberapa keajaiban paling luar biasa ditemukan dalam makhluk-makhluk yang seringkali kita abaikan atau bahkan takuti, laba-laba. Sutra laba-laba merupakan bahan biologis terkuat yang diketahui, cukup kuat sehingga beberapa laba-laba dapat menangkap dan memakan kelelawar di jaringnya. Laba-laba disebut sebagai arsitek alam yang membangun jaring dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari jaring bundar yang rumit hingga jaring corong yang tersembunyi. Meskipun kita mungkin takut dengan kengerian lengket ini, manusia pun memiliki beberapa kegunaan untuknya. Para ilmuwan dan ahli biologi telah mempelajari prestasi rekayasa alami ini selama beberapa dekade. Mari kita beberapa hal yang telah mereka temukan tentang jaring lengket yang menjadi rumah bagi laba-laba. Pernahkah Anda berjalan di dekat danau atau sungai yang tenang dan melihat jaring laba-laba yang tampak membentang di air, seolah-olah menghubungkan kedua sisinya? Anda mungkin telah menyaksikan karya mengesankan dari laba-laba kulit kayu Darwin. Laba-laba ini yang ditemukan di Madagaskar memintal beberapa jaring terbesar di dunia. Dengan beberapa jaring membentang selebar 82 kaki, itu lebih panjang dari bus sekolah. Bayangkan jaring yang sangat besar dan kuat sehingga dapat menjebak serangga yang terbang di atas air. Laba-laba kulit kayu Darwin mencapai prestasi rekayasa ini dengan pertama-tama melepaskan sehelai sutra yang terbawa angin. Sutra yang ringan ini akan menempel pada vegetasi di sisi lain sungai atau danau, membentuk jembatan untuk jaringnya. Mereka kemudian dengan hati-hati menyeberangi jembatan sutra yang baru dibuat ini, memperkuat jaring saat mereka pergi. Jaring isilosri paid fuwatan de kecurting lebalus lebasar ini. Kita sering mengaitkan penerbangan dengan burung atau serangga, tetapi tahukah Anda bahwa beberapa laba-laba juga telah menaklukkan udara? Laba-laba, terutama yang masih muda, menggunakan teknik yang menarik yang disebut balon udara atau kiting untuk melakukan perjalanan jarak jauh, terkadang ratusan kilometer. Mereka memanjat ke titik tinggi, seperti ujung bilah rumput atau cabang pohon, dan melepaskan helai sutra halus ke dalam angin. Saat angin menangkap sutra, ia bertindak seperti parasut kecil, mengangkat laba-laba ke udara. Perilaku ini memungkinkan laba-laba untuk menyebar ke wilayah baru, menghindari predator, dan menemukan pasangan. Ini adalah pemandangan yang luar biasa untuk disaksikan. Laba-laba kecil melayang di tiup angin, menunjukkan kekuatan alam yang menakjubkan dan kemampuan beradaptasi makhluk-makhluk yang menarik ini. Dalam dunia satwa liar, ukuran bukanlah segalanya. Beberapa laba-laba, meskipun ukurannya kecil, mampu menangkap dan memakan mangsa yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri, termasuk kelelawar. Laba-laba penenun bola yang ditemukan di daerah tropis di seluruh dunia adalah contoh utama dari pemburu yang menakjubkan ini. Mereka membangun jaring besar dan kuat yang dapat mencapai diameter hingga 5 kaki, cukup besar untuk menjebak kelelawar yang tidak curiga. Sutra laba-laba penenun bola sangat kuat, lebih kuat dari baja dengan berat yang sama. Ketika seekor kelelawar terbang ke dalam jaring, ia dengan cepat terjerat dalam helai sutra yang lengket. Laba-laba kemudian bergegas mendekati mangsanya yang terperangkap, melumpuhkannya dengan racun yang kuat sebelum melahapnya. Sepanjang sejarah, manusia telah menemukan penggunaan yang inovatif untuk bahan-bahan dari alam, dan sutra laba-laba tidak terkecuali. Pada abad ke-16, di pegunungan Alpen Tyrol, Austria, para biarawan menemukan cara unik untuk memanfaatkan kekuatan dan keindahan sutra laba-laba. Mereka menciptakan kanvas darinya. Prosesnya melelahkan dan memakan waktu, membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Para biarawan akan dengan hati-hati mengumpulkan jaring laba-laba dari alam liar, berhati-hati untuk tidak merusaknya. Kemudian, mereka dengan lembut meregangkan jaring di atas bingkai kayu kecil, menciptakan permukaan yang halus dan tembus cahaya. Kanvas sutra laba-laba yang dihasilkan sangat berharga karena kelangkaan dan keindahannya yang unik. Lukisan-lukisan yang dibuat pada kanvas ini dikatakan memiliki kilau yang halus dan halus, dalam musik Tolthric. Pada tahun 1973, NASA memulai eksperimen yang tidak biasa untuk melihat apakah laba-laba dapat memintal jaring dalam kondisi gravitasi mikro.
Dua laba-laba, bernama Arabella dan Anita, diluncurkan ke stasiun luar angkasa Skylab yang mengorbit bumi. Untuk kegembiraan para ilmuwan, kedua laba-laba itu mampu beradaptasi dengan lingkungan baru mereka dan berhasil memintal jaring. Namun, jaring yang dibuat di luar angkasa berbeda dari yang dibuat di bumi. Tanpa tarikan gravitasi, jaring berbentuk lebih bulat, dan sutra itu sendiri tampak lebih tipis dan halus. Eksperimen ini memberikan wawasan berharga tentang kemampuan beradaptasi laba-laba dan pengaruh gravitasi pada perilaku mereka. Ini juga menyoroti potensi penggunaan sutra laba-laba dalam aplikasi luar angkasa di masa depan. Chapter 6. Sutra laba-laba sering dipuji karena kekuatan dan ketangguhannya. Tetapi yang mungkin tidak disadari banyak orang adalah bahwa laba-laba menghasilkan berbagai jenis sutra masing-masing dengan tujuan tertentu. Faktanya, sebagian besar spesies laba-laba menghasilkan 7 jenis sutra yang berbeda masing-masing dengan sifat mekanik yang unik. Ada sutra untuk membangun jaring, sutra untuk membungkus mangsa, sutra untuk membuat sarang, dan bahkan sutra untuk meninggalkan jejak untuk diikuti pasangan potensial. Setiap jenis sutra diproduksi oleh kelenjar sutra khusus di perut laba-laba dan memiliki komposisi protein yang berbeda, memberinya sifat-sifatnya yang unik. Keragaman sutra laba-laba ini adalah bukti keajaiban evolusi dan menyoroti kemampuan luar biasa dari makhluk-makhluk yang menarik ini. Chapter 7. Selama berabad-abad, orang-orang telah menggunakan pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit, dan sutra laba-laba telah menemukan tempatnya di banyak budaya sebagai pengobatan rakyat. Di pegunungan Karpathian di Eropa, misalnya, para petani secara tradisional menggunakan jaring laba-laba Pursweb sebagai perban antiseptik. Sutra laba-laba mengandung senyawa dengan sifat antibakteri yang membantu mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan. Jaring itu sendiri bertindak sebagai penghalang pelindung pada luka, menjaganya tetap bersih dan kering. Meskipun praktik pengobatan tradisional ini mungkin tampak tidak biasa, praktik ini menunjukkan pemahaman intuitif yang dimiliki budaya awal tentang sifat penyembuhan alam. Chapter 8. Di dunia ilmiah yang terus berkembang, para peneliti terus-menerus mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk memanfaatkan sifat-sifat luar biasa dari sutra laba-laba. Salah satu jalan yang menjanjikan adalah melalui rekayasa genetika. Pada tahun 2010, tim ilmuwan di Universitas Wyoming mencapai terobosan luar biasa. Mereka berhasil menciptakan kambing yang dapat menghasilkan sutra laba-laba dalam susunya. Kambing transgenik ini telah disisipkan dengan gen yang bertanggung jawab untuk produksi sutra laba-laba, dan susunya mengandung protein sutra yang berharga. Sutra laba-laba yang dipanen dari susu kambing ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pembuatan bahan biomedis seperti jahitan dan tendon buatan. Dari jaring besar yang membentang di sungai, hingga penggunaan pengobatan tradisional dan potensi bioteknologi, sutra laba-laba terus memikat dan menginspirasi kita. Kekuatannya yang luar biasa, fleksibilitasnya dan sifat-sifatnya yang unik, menjadikannya keajaiban sejati dunia alami. Saat kita terus mengungkap rahasia sutra laba-laba, kita dapat membuka kemungkinan baru yang menarik untuk inovasi dan penemuan di berbagai bidang.